Cagar budaya peninggalan Belanda di Desa Buang Baru, Kecamatan Betayau, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara patut menjadi salah satu objek sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Sayangnya, tempat yang dapat menjadi salah satu potensi wisata di Tanah Tidung ini masih kurang dijamah oleh halayak luas. Tak hanya menyuguhkan penampakan sisa-sisa peninggalan Belanda, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan hijau dari atas ketinggian. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Rismayanti. Silakan rekan Risma. Ya, baik. Terima kasih rekan Mei. Bagi Anda penikmat sejarah dan suka mengunjungi tempat-tempat sejarah, mungkin cagar budaya peninggalan Belanda yang ada di Kabupaten Tanah Tidung bisa menjadi destinasi pilihan. Cagar budaya peninggalan Belanda ini berada di Desa Buang Baru, Kecamatan Betayau, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara. Meskipun berada di kawasan perusahaan PT Adindo, namun pengelolaan cagar budaya ini sendiri telah dipegang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Tidung dengan dibantu oleh juru pelihara cagar budaya ini sendiri. Jika ingin berkunjung ke cagar budaya ini, sebaiknya menggunakan tabir surya karena terlebih dahulu untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari karena mengingat panasnya cuaca di Tanah Tidung. Untuk sampai ke lokasi tersebut pun membutuhkan waktu perjalanan yang cukup jauh, yaitu berkisar kurang lebih 3 hingga 3,5 jam dari ibu kota Tanah Tidung, yaitu di Desa Tidengpale, Kecamatan Sesayap. Artinya untuk durasi perjalanan pulang pergi membutuhkan waktu kurang lebih 6 hingga 7 jam lamanya. Tak hanya itu, akses jalan yang harus dilalui pun masih berupa jalan setapak berbatu yang cukup sulit untuk dilewati, terutama ketika berada di tanjakan atau di turunan. Ditambah lagi dengan kondisi jalan yang tidak rata. Namun tentunya perjuangan itu terbayarkan dengan indah, dengan adanya keindahan pemandangan alam yang dilalui selama perjalanan sebelum sampai ke cagar budaya peninggalan Belanda tersebut. Mengingat jauhnya lokasi tersebut, disarankan jika ingin datang ke cagar budaya peninggalan Belanda ini pada waktu pagi dengan menggunakan motor trail ataupun mobil yang mampu melewati segala jenis medan jalan. Saat sudah memasuki kawasan perusahaan PT Adindo pun juga harus berhati-hati karena banyak kendaraan dengan muatan besar yang keluar masuk melewati kawasan tersebut. Jangan lupa juga untuk menggunakan masker karena jalan setapak yang dilewati akan sangat berdebu akibat dilalui kendaraan lainnya, khususnya kendaraan bermuatan besar. Untuk saat ini, cagar budaya peninggalan Belanda yang ditemukan berupa bunker serta struktur dudukan mesin peninggalan sejarah, serta ada beberapa peninggalan lainnya yang lokasinya berpencar satu dengan lainnya. Berdasarkan informasi tambahan yang didapat oleh Tribun Kaltara, saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Tidung sedang mengupayakan untuk mencari salah satu bekas peninggalan Belanda, yaitu tempat dengan gembok yang sangat besar. Namun memang saat ini masih dalam proses pencarian. Berkaitan dengan cagar ini, dijelaskan Zainal Abidin, juru pelihara cagar budaya peninggalan Belanda kepada Tribun Kaltara saat bersama-sama mengunjungi lokasi tersebut, di mana ia mengatakan cagar ini peninggalan zaman penjajah Belanda dulu yang ada di Tanah Tidung yang yang didatangi oleh Tribun Kaltara beserta rekan lainnya itu adalah tempat mesin serta gua yang mungkin bekas penjara. Ia mengatakan kemungkinan gua tersebut merupakan tempat pengasingan bagi pejuang Indonesia di Tanah Tidung saat melawan penjajah Belanda. Tak hanya bunker Belanda yang ada di dekat lokasi tersebut, tapi ada juga beberapa cagar lainnya seperti kolam peninggalan Belanda. Belum dapat dipastikan berapa usia dari peninggalan Belanda yang ada di Kabupaten Tanah Tidung ini, namun diperkirakan sudah berusia di atas 80 tahun. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan cukup sulit untuk mengulik sejarah tentang masa penjajah Belanda di Tanah Tidung karena kurangnya orang-orang yang paham terkait peristiwa yang telah terjadi lebih dari 79 tahun silam. Untuk diketahui, pengelolaan cagar budaya peninggalan Belanda di Tanah Tidung ini baru mulai terbentuk pada tahun 2021 dan keberadaan cagar budaya ini sendiri masih belum banyak diketahui khususnya bagi masyarakat di luar Tanah Tidung. Namun,
Beberapa waktu lalu, cagar budaya peninggalan Belanda ini sempat dikunjungi budayawan asal Yogyakarta serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara untuk melakukan penelitian. Di lokasi cagar budaya ini juga kerap ditemukan benda-benda peninggalan Belanda seperti botol, mangkuk, atau benda-benda lainnya. Bahkan sempat juga ditemukan keris atau pedang. Pada kunjungan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara juga sempat ditemukan botol minum yang diduga sudah ada sejak zaman perang Belanda, dan kondisi botol tersebut saat ditemukan masih sangat utuh dan baik. Sayangnya beberapa benda peninggalan Belanda tersebut sudah tidak lagi utuh karena beberapa telah diambil oleh masyarakat lokal yang kurang paham akan nilai sejarah benda tersebut. Bahkan sempat juga di lokasi tersebut dilakukan penggalian oleh masyarakat karena mengira terdapat emas atau benda-benda berharga lainnya yang tidak jauh dari lokasi tersebut, khususnya di bunker Belanda tersebut. Bagi kalian yang berkunjung ke destinasi ini juga dapat sekalian menikmati sumber mata air panas yang letaknya tidak terlalu jauh dari cagar budaya peninggalan Belanda ini. Untuk masuk pun tidak dipungut biaya apapun dan kunjungan dapat terbuka untuk umum. Namun memang cagar budaya dan sumber mata air panas tersebut belum masuk dalam destinasi wisata yang terdaftar di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tanah Tidung. Tak hanya menyuguhkan penampakan sisa-sisa peninggalan Belanda, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan hijau dari atas ketinggian, dan di sore hari jika beruntung, pengunjung juga bisa menyaksikan golden hours atau warna langit kemerahan ketika matahari mulai terbenam. Salah satu pengunjung yang juga turut hadir bersama Tribun Kaltara saat itu mengaku mendapat experience yang sangat luar biasa saat berada di lokasi yang dituju ini. Menurutnya setidaknya sekali seumur hidup untuk datang ke lokasi itu, dan karena memang seru juga perjalanannya kalau ramai-ramai. Kameswara juga mengatakan selama di perjalanan adrenalinnya sangat terpacu karena kondisi jalan yang sangat menantang. Ia menambahkan akan lebih mudah untuk datang ke cagar budaya peninggalan Belanda ini dan sumber mata air panas ini jika akses jalan yang dilalui sudah baik. Karena akses internet belum ada di cagar budaya peninggalan Belanda ini, Kameswara juga menyarankan bagi pengunjung yang ingin mengunggah momen saat di lokasi tersebut, bisa terlebih dahulu mengambil foto atau video untuk diunggah ketika sudah bisa mengakses internet. Ia juga merasa beruntung bisa mendatangi tempat bersejarah ini karena dengan begitu, ia bisa melihat secara langsung sisa-sisa perjuangan bangsa Indonesia di Tanah Tidung saat melawan penjajah Belanda. Karena memang meskipun dia lahir dan tinggal di Kabupaten Tanah Tidung, tapi dia sendiri baru datang ke tempat itu pertama kalinya. Ia sangat menyayangkan tindakan masyarakat yang datang untuk mengambil benda-benda peninggalan Belanda itu, dan menurutnya hal itu justru merusak keberadaan sisa-sisa peristiwa yang terjadi di masa kelam saat Belanda menjajah Indonesia, khususnya di Tanah Tidung. Ia berharap dengan adanya pengelolaan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Tidung, cagar budaya peninggalan Belanda ini dapat terjaga dengan baik dan tidak ada lagi orang-orang tidak bertanggung jawab yang datang hanya untuk merusak peninggalan sejarah. Demikian rekan Mei yang dapat saya laporkan kepada Tribuners. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Rismayanti atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan juru pelihara cagar budaya peninggalan Belanda. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini kayak penjara di sini, penjara. Kalau seperti senjata itu mungkin tidak mungkin di sini kan, otomatis kayak penjara. Yang penjara itu kan bukan orang yang luar, otomatis kan orang di dalam seperti warga Indonesia gitu kan. Yang di penjara Belanda itu ya. Nah, mungkin ini kalau dia memang terbuat ini sebelum merdeka ini kan sudah pasti. Kalau kan sudah merdeka kan Belanda itu kan sudah pulang, sebagian pulang kan, pulang ke kampungnya. Otomatis dia ini sebelum merdeka ini sudah ada. Selain yang gua ini ada tempat lain lagi enggak Pak ya kemungkinan dijadikan tempat penjara? Ada. Cuman kita enggak sempat ke sana karena kan ini sore sudah ini. Karena dia lewat hutan juga. Masih berapa lagi tuh Pak? Hah? Masih berapa lagi?
kalau di sana itu kayak kolam-kolam dia. Selain itu kemungkinan ada lagi, ada nggak? Mungkin ada. Cuma belum Terjamah. terdeteksi aja. Iya. Kirakan ini tempat emas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.